Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Ayu Putri Sugiono, berasal dari Bisnis Digital 2022A dengan nomor induk mahasiswa 022081494107. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang narasi saya terhadap sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi muda serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang jika dihubungkan dengan disiplin ilmu yang dipelajari sekarang. Bahasa Indonesia, ya, kalian tidak salah dengar. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia dalam perspektif generasi muda. Bahasa Indonesia sudah tidak asing lagi, bahkan kita dengar dan kita gunakan dalam keseharian. Dalam sejarahnya, bahasa Indonesia merupakan turunan dari bahasa Melayu. Walaupun keturunan dari bahasa Melayu, akan tetapi bahasa Indonesia memiliki ciri khas tertentu. Karena dapat beradaptasi dengan pengubahan-pengubahan kebahasaan sejak zaman dulu, sehingga kemiripan dengan bahasa Melayu ini menjadi hal yang sangat lumrah. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 saat terjadi peristiwa Sumpah Pemuda, di mana dalam ayat ketiga diikrarkan, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lalu bagaimanakah pandangan kita sebagai generasi muda tentang prospek atau nasib bahasa Indonesia di masa yang akan datang? Bahasa Indonesia saat ini berkembang pesat, bahkan melebihi bahasa induknya, yaitu bahasa Melayu. Setelah dikembangkannya kamus, ejaan, hingga tata bahasa, hingga seperti sekarang. Dan eksistensi bahasa Indonesia tergantung pada penggunaannya. Oleh karenanya, bahasa Indonesia sangat bergantung pada tingkat keberhasilan dalam menciptakan kosakata-kosakata maupun istilah-istilah baru. Sehingga generasi muda akan tertarik menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Walaupun penggunaan bahasa Indonesia meningkat, penggunaan bahasa Inggris di era sekarang juga sangat meningkat. Banyaknya generasi muda yang menggunakan istilah slang atau bahasa gaul yang tentunya berdampak pada ketidaksesuaian penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan jika dihubungkan dengan disiplin ilmu yang saya pelajari, yaitu bisnis digital, penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sama-sama kuatnya. Saat berkomunikasi dengan pelanggan, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, baik itu menggunakan bahasa Indonesia maupun menggunakan bahasa Inggris. Sebagai generasi muda, kita sudah sepatutnya bangga dan menjaga eksistensi bahasa Indonesia di masa yang akan datang, sehingga bahasa Indonesia tetap lestari dan digunakan dalam kegiatan resmi maupun kehidupan sehari-hari. Sekian narasi singkat saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.